Salam Pancasila. Kita membicarakan pendidikan Pancasila untuk kelas 10 bab yang pertama dengan topik Piagam Jakarta dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 8. Mengapa panitia itu dibentuk oleh BPUPKI? Karena di dalam sidang BPUPKI pertama tersebut banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh peserta sidang tentang dasar negara. Baik itu usulan secara tertulis ataupun usulan-usulan secara lisan. Dan di dalam setiap usulan itu, dari semua usulan itu, kita kenal ada 3 usulan dasar negara yang sangat menonjol. Pertama, usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kedua, tanggal 30 Mei, usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo. Tanggal 1 Juni, usulan tentang dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, sekaligus menyebut dasar negara itu adalah Pancasila. Dari situlah hingga saat ini kita merayakan tanggal 1 Juni itu sebagai hari kelahiran Pancasila. Dari ke-8 anggota Panitia 8 dibagi dalam 2 golongan. Pertama, golongan kebangsaan terdiri dari Soekarno sebagai ketua, kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat A.A. Maramis, kelima M. Sutarjo Kartohadikusumo, keenam Otto Iskandar Dinata, dan golongan keagamaan Ki Bagus Hadikusumo, kedua KH Wahid Hasim. Jadi dapat kita lihat bahwa Panitia 8 masih didominasi oleh golongan-golongan kebangsaan. Tugas daripada Panitia 8 itu adalah untuk membuat klasifikasi dari semua usul-usul anggota BPUPKI itu sendiri. Klasifikasi itu terdiri dari 1. Indonesia merdeka. Dan begitu banyak usulan yang mengatakan agar Indonesia secepat-cepatnya untuk merdeka. Yang kedua, tentang dasar negara. Mengklasifikasikan semua usulan-usulan dasar negara. Dan yang terakhir kita mengenal ada 3 usulan dasar negara yang sangat kita kenal. Ketiga, bentuk dan kepala negara. Usulan ini terkait dengan bentuk negara dan kepala negara. Seperti yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, dari kerajaan menjadi suatu negara kebangsaan. Keempat, unifikasi atau federasi. Berhubungan dengan bentuk negara unifikasi atau kesatuankah, atau negara serikatkah, atau federasi. Kelima, tentang warga negara dalam penentuan warga negara Indonesia. Keenam, daerah. Usulan tentang pengaturan wilayah dan daerah. Ketujuh, agama dalam hubungan antara agama dengan negara. Kedelapan, pembelaan dalam hubungan pertahanan dan militer. Kesembilan, keuangan atau perekonomian. Usulan yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi negara. Setelah ada klasifikasi-klasifikasi tersebut, kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9. Kenapa Panitia 9? Karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Dan dari ke-9 hal tersebut diciptakan keseimbangan antara golongan kebangsaan dan golongan keagamaan.
Kesembilan anggota tersebut adalah Agus Salim dari golongan Islam dari organisasi Sarekat Islam, Abi Kusno Cokro Sujoso dari golongan Islam dari organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia, Wahid Hasim golongan Islam dari Nadatul Ulama, Abdul Kahar Mujakir golongan Islam dari organisasi Muhammadiyah, Soekarno dari golongan kebangsaan dari Partai Nasional Indonesia Pusat Tenaga Rakyat, Muhammad Hatta golongan kebangsaan Partai Nasional Indonesia Pusat Tenaga Rakyat, Ahmad Subarjo golongan kebangsaan tanpa organisasi, Muhammad Yamin golongan kebangsaan dari organisasi Pusat Tenaga Rakyat, Alexander Andreas Maramis golongan kebangsaan sekaligus wakil golongan Kristen dari Perhimpunan Indonesia. Kemudian tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 tersebut melaksanakan sidang yang kemudian menghasilkan satu rancangan atau kesepakatan yang saat ini kita kenal menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi di dalam sidang Panitia 9, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu belum ada nama seperti itu. Di dalam Panitia 9 ada 3 nama tentang rancangan itu sendiri. Pertama, oleh Soekarno menyebutnya Mukadimah. Kedua, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta atau yang kita kenal dengan istilah Jakarta Charter. Ketiga, Sukiman Wirosanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Dalam rancangan tersebut, kita sudah bisa melihat tentang isi awal lengkap daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ataupun Mukadimah ataupun Piagam Jakarta. Dalam alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di dalam hal ini ada satu makna yang dapat kita lihat, yaitu tentang pandangan golongan kebangsaan yang menunjukkan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan pandangan kebangsaan itu sampai menjangkau kepada pemahaman-pemahaman internasionalisme. Dan hal ini juga merupakan ajaran daripada Soekarno. Kemudian di dalam alinea selanjutnya, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal ini merujuk kepada pandangan-pandangan daripada golongan-golongan keagamaan yang menunjukkan bahwa Konstitusi Republik Indonesia berlindung kepada Allah. Dengan ini ditetapkan bahwa syarat agama terpenuhi dalam diri rakyat Indonesia, yang akan muncul perasaan-perasaan baik terhadap konstitusi tersebut. Itu merupakan suatu harapan-harapan di dalam penentuan hal tersebut. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dapat kita lihat di dalam susunan dasar negara. Seperti yang sudah kita lihat di dalam pembukaan tersebut, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Kalau sudah dikatakan negara republik, dalam arti bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dan kepala negara di sini sudah bisa terjawab adalah presiden.
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, di sini ditetapkan prinsip pertama di dalam dasar negara itu adalah berasal dari ketuhanan. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini juga berasal daripada usulan-usulan peserta BPUPKI yang menyebutkan tentang ketuhanan. Tetapi dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditempatkan di dalam sila pertama. Kemudian prinsip internasionalisme atau peri kemanusiaan yang diusulkan oleh Soekarno tetap diletakkan di dalam sila kedua. Hanya redaksinya ada yang dirubah menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kata menurut itu dihapuskan. Kemudian prinsip kebangsaan Indonesia dalam sila ketiga ditetapkan menjadi Persatuan Indonesia. Kemudian prinsip mufakat atau demokrasi di dalam usulan Soekarno dimasukkan di dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan prinsip kesejahteraan sosial masuk di dalam sila kelima menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah hasil sidang panitia 9 yang kemudian kita kenal sebagai Mukadimah atau kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang, Marsikal Terauchi, mengumumkan pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai, sebagai penerus daripada BPUPKI. Nah, sehari setelah itu, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsikal Terauchi di dalam menanggapi keputusannya tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945 mereka mendengar perintah dari pemerintahan Jepang yang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, untuk itu dibentuklah PPKI itu sendiri. Nah, di dalam sidang PPKI atau PPKI memiliki tugas utama dalam sidang tersebut. Pertama, mengatur dan meresmikan konstitusi negara. 2. Membentuk lembaga pemerintah pusat dan daerah. 3. Menentukan wilayah Indonesia. 4. Memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang kelima, menyusun struktur organisasi kenegaraan di awal. Dalam peristiwa tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan tanggal 18 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Hal ini mendesak Jepang untuk menyerah kepada Sekutu, dan penyerahan itu resmi terjadi tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian dengan berbagai proses yang begitu cepat, Indonesia berhasil menyampaikan kemerdekaannya, menyatakan proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Maka dikatakan dengan proklamasi itu Indonesia sudah resmi
merdeka, lepas daripada penjajahan. Kemudian tanggal 18 Agustus, PPKI itu melakukan sidang untuk memenuhi segala tugas-tugas dan membentuk segala hal-hal yang dibutuhkan untuk berdirinya satu negara. Dan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut terdiri dari 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 45 oleh PPKI sebagai konstitusi negara. Dan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan hasil akhir dari rancangan yang disiapkan oleh BPUPKI dengan beberapa penyempurnaan. Dan poin pengesahan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai landasan filosofis atau Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, batang tubuh yang memuat tentang sistem pemerintahan, kewenangan lembaga negara, hak warga negara. Dan itulah Undang-Undang Dasar yang kita kenal sebelum amandemen. Kemudian ada aturan peralihan yang menentukan ketentuan sementara agar pemerintah dapat berjalan. Kelima, pemilihan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, selanjutnya ada perubahan di dalam dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45, dan dengan itu setelah terpenuhinya proklamasi diikuti dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, ditetapkannya konstitusi yang mengatur tentang pemerintahan dan warga negara dan wilayah, maka syarat negara secara de facto yaitu adanya wilayah, adanya pemerintah, dan ada rakyat telah terpenuhi. Maka tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia resmi berdiri sebagai negara yang merdeka secara de facto. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.